Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita awali kelas kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik ya, masih berkaitan dengan market, tapi saat ini kita akan melakukan analisis untuk melihat seberapa keruh market tersebut ya. Kalau di pertemuan lalu kita sudah bahas red and blue ocean gitu ya. Nah, kita mau menganalisis saat ini apakah market yang sedang akan kita masuki ini keruh atau tidak ya. Atau kalaupun bukan hanya kompetitor yang kita coba kita analisis ya, tapi apakah kemudian ocean tersebut itu nyaman untuk kita masuk ke dalamnya dan memulai bisnis di dalam situ ya. Jadi itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, saya harap sebelum teman-teman menonton video yang ini, teman-teman sudah menonton dulu 2 video sebelumnya yang saya upload di e-learning juga ya. Jadi silahkan tonton itu dulu biar teman-teman ada gambaran apa yang akan kita diskusikan. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang analisis industri. Setiap industri itu punya karakteristiknya masing-masing, punya kekhasannya, punya hal yang istimewa dibanding sektor industri lainnya. Saya ambil contoh misalnya industri sawit di Indonesia. Industri sawit di Indonesia itu spesial. Kenapa? Karena Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Sehingga kemudian komoditi ini menjadi perhatian pemerintah untuk bisa dikembangkan. Karena kita punya bahan baku besarnya. Berbeda dengan misalnya industri gandum ya, sektor gandum. Sama-sama agrobisnis gitu ya, tapi produknya gandum. Nah, gandum itu bukan makanan asli Indonesia gitu. Meskipun industri roti banyak di Indonesia, tapi gandumnya sendiri tidak berasal dari Indonesia. Atau misalnya industri laptop misalnya, elektronik. Nah, ini analisisnya jadi berbeda dengan sawit. Kalau sawit kita punya manpowernya, punya banyak regulasi yang kemudian memudahkan. Tapi kalau berkaitan dengan elektronik, Indonesia hanya menjadi pasar. Ya, semua produsen itu dari luar. Kalaupun ada yang memproduksi dari dalam negeri, itu biasanya rakitan. Ya. Beberapa komponennya dibeli dan kemudian dirakit di Indonesia. Jadi tentu saja kebijakan-kebijakannya akan berbeda dengan sektor industri sawit tadi. Atau kalau misalnya kita bicara lagi industri otomotif, ya, akan ada nuansa yang berbeda juga dibanding industri-industri yang lainnya. Kita tahu otomotif juga menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ya, karena banyak dari pabrik-pabrik di Indonesia itu kemudian diekspor ke luar negeri. Tapi masalahnya pabrik-pabrik itu juga yang punya itu orang asing. Ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia seputar mendorong bagaimana terjadinya transfer teknologi. Ya harapannya di kemudian hari kita harusnya punya mobil sendiri gitu. Ya, seperti misalnya beberapa mobil LCGC ya, LCGC itu mobil murah ya, Brio, Agya, itu komponen TKDN-nya, TKDN tuh tingkat komponen dalam negeri ya. Jadi setiap pabrik itu, setiap industri itu diminta untuk memenuhi TKDN tertentu. Nah, kalau nggak salah Satya itu sudah 100% bisa dibuat di dalam negeri. Meskipun tapi semuanya dari luar gitu. Itu tapi Satya kalau bicara tadi kan Honda ya, Honda Satya. Tapi kalau bicara Accord gitu meskipun sama-sama Honda ya TKDN-nya masih beberapa tuh didatangkan dari luar negeri. Ya, jadi setiap sektor industri itu punya kekhasannya masing-masing berkaitan dengan komoditinya, berkaitan dengan ketersediaan SDM-nya, dan akhirnya
kebijakan pemerintah yang melingkupinya. Nah, ini yang kemudian akan kita diskusikan di pertemuan kali ini, ya. Bagaimana kemudian kita bisa menganalisis ketika kita mau masuk ke sebuah sektor industri, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan. Jadi topik bahasan kita adalah analisis industri. Oke, sudah terlihat ya. Di lihatnya harus yang besar ya. Oke. Baik, di bahasan ini ya, kita akan melihat apa saja komponen-komponen yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan analisis terhadap sebuah sektor industri. Ya, seperti misalnya tadi sempat saya singgung ya, menarik sebenarnya industri otomotif di Indonesia itu sudah hadir puluhan tahun gitu. Ya, dimulai dari adanya Kijang ya. Kenapa disebut Kijang, ada yang tahu? Kijang itu kerjasama Indonesia-Jepang. Ya. Dan sejak saat itu banyak sekali bermunculan model-model baru, banyak juga bermunculan brand-brand baru ya di Indonesia. Tapi aneh banget sampai sekarang Indonesia tuh nggak punya brand mobil sendiri. Kenapa? Apa iya segitu mahalnya gitu untuk masuk ke sektor bisnis sehingga nggak ada pengusaha satupun di Indonesia yang mau mencoba membuat bisnisnya sendiri. Kenapa sih? Ya mohon maaf ya, bukannya saya um, meremehkan gitu. Tapi kenapa sih yang bikin industri mobil itu haruslah SMK? Kenapa sih nggak orang Indonesia asli gitu? Misalnya Sandiaga Uno gitu. Kenapa sih nggak bikin pabrik mobil gitu? Kenapa sih Khairul Tanjung nggak bikin pabrik mobil? Ya, modal ada misalnya. Teknologi juga saat ini beberapa komponen tuh udah hampir 100% bisa diproduksi. Ya kurang-kurang dikit ya kan tinggal ngejar lah. Ya, dengan bekal modal yang cukup saya pikir harusnya tuh bisa gitu. Tapi kenapa gitu? Yang masuk ke industri mobil itu haruslah penemu SMK gitu. Yang namanya tuh bukan pengusaha top Indonesia gitu. Yang modalnya pasti terbatas gitu ya. Dan lain sebagainya. Apa yang menghambat mereka untuk kemudian bikin industri mobil sendiri di Indonesia? Nah, tentu kan ada hal yang menarik ya, ada hal yang kemudian tidak menjadi insentif kenapa akhirnya mereka tidak membuat pabrik di Indonesia. Nah, sayang banget, potensi pasarnya gede banget. Jakarta macet itu nggak ada satupun brandnya tuh brand orang Indonesia gitu ya. Nggak, selalu all new expander. Kenapa nggak all new selamat gitu misalnya ya, kan nggak ada gitu. Nah, jadi teman-teman semua, ini contoh satu sektor di otomotif. Yang lain lagi misalnya eh, sawit. Ya. Di Eropa, minyak sawit itu di-ban, ya, dilarang masuk ke ke negara-negara Eropa. Kenapa? Alasannya adalah dengan adanya minyak sawit, eh, Indonesia kemudian melakukan perusakan ekosistem lokal. Hutan-hutan digunduli untuk kemudian ditanami sawit. Sehingga beberapa satwa-satwa asli Indonesia itu terpaksa harus kehilangan tempat tinggalnya. Dan ini yang kemudian dikampanyekan oleh negara-negara Eropa untuk memban, ya, melarang masuknya minyak sawit ke negeri-negeri Eropa. Bukan hanya itu ya, dipermasalahkan juga ya cara Indonesia membuka lahan
membuka lahan pertanian sawit, biasanya itu sudah pasti ada aja kebakaran hutan. Karena memang membakar membakar pohon itu paling mudah dan murah, ya dibanding mereka harus nebang pohon gitu ya. Saya kemarin di komplek baru minta, penebangan pohon, itu per 5 pohon itu mintanya 1,5 juta. Jadi antum bayangkan ya kalau misalnya lahan berapa ratus hektar gitu ya, itu hutannya tuh dipotongnya gimana gitu. Akhirnya yang paling mudah dan murah buat mereka ya dibakar aja. Makanya selalu ada tuh pembakaran hutan. Nah ini yang kemudian dikampanyekan oleh negara-negara Eropa untuk melarang masuknya minyak sawit. Ya, ada lagi yang mengkampanyekan tentang masalah kesehatan, ya bahwa minyak sawit tidak sebagus kalau kita pakai, kalau di Eropa tuh pakai minyak jagung ya. Ya jadi mahal ya kalau teman-teman bandingin misalnya harga minyak Sania dibandingin sama Broko itu bisa 3 kali lipat harganya. Jadi buat kita yang kalau teman-teman punya orang tua yang punya kebun sawit gitu ya. Nah ini jadi tantangan sektor industri ini mungkin kuat tapi untuk masuk negara-negara Eropa nah ini jadi tidak mudah. Ya, meskipun banyak yang menganalisis sebenarnya kenapa Eropa melakukan ban itu ya biar minyak jagungnya laku. Ya. Jadi ini ya tapi itu realita yang ada ya harus kita terima. Ya. Nah jadi teman-teman semua, nah ini saya ambil contoh aja ya bisnisnya senior kalian. Ya. Urun modal mau bikin crowdfunding di Indonesia. Ternyata pemainnya beberapa sektor terutama peer to peer lending tuh udah banyak banget gitu. Kompetitornya banyak. Dan akhirnya teman-teman urun modal masuk ke equity crowdfunding. Tapi dalam mengurus izinnya sulit sekali gitu. Jadi sampai kemarin akhirnya saya dapat cerita ditolak izinnya dan sekarang lagi ngurus lagi SCF, security crowdfunding. Jadi buat masuk ke bisnis keuangan, sektor industri keuangan itu nggak mudah teman-teman. Ada peraturannya, ada karena isu keuangan itu sangat sensitif sekali. Ya gara-gara uang itu ya kayak pinjol-pinjol tuh yang ilegal-ilegal, akhirnya bahkan bisa sampai ada pelanggannya itu bunuh diri gitu. Karena terlilit hutang dan dipermalukan oleh pinjol-pinjol yang ada. Dan kalau di aspek makronya, gagalnya industri keuangan bisa berdampak pada krisis di sebuah negara. Ya. Di sektor keuangan punya karakteristik yang lebih khas lagi. Ya. Bahkan kalau di perbankan itu, mereka harus mengalokasikan 6%, seingat saya 6% dari profit tahunan untuk digunakan ke pengembangan SDM. Ya. Jadi negara campur tangan langsung untuk memastikan SDM di sektor keuangan itu berkualitas. Karena kuat lemahnya sektor ini akan berdampak langsung pada perekonomian makro negara tersebut. Jadi ini di sektor keuangan. Nah, jadi teman-teman semua setiap sektor itu punya kekhasannya masing-masing. Ini yang kemudian harus kita analisis dan kita cantumkan dalam analisis market di visibility study kita. Nah, apa sih industri analysis? Secara singkat industri analisis itu sebenarnya adalah bagian dari market assessment ya, yang digunakan oleh para pebisnis dan analis untuk lebih memahami dinamika yang terjadi dalam industri tersebut. Provider misalnya, kalau di bisnis provider, siapa aja sih pemainnya? Oh nggak ada pemain-pemain kecil ya, semuanya pemain besar, bermodal besar. Tapi pemain besar ini ada yang menggarap sektor luas seperti Telkomsel, ya karena memang mereka punya keistimewaan dari negara gitu ya, punya modal yang cukup besar. Nah ada kemudian pemain-pemain yang menggarap lokal ya, ada Tri, ada Excel. Tapi
Nggak ada tuh pemainnya tuh lebih dari 10 tuh nggak ada. Artinya memang terjadi barrier to entry yang cukup tinggi di sana sehingga tidak banyak ya, beda sama nasi uduk. Ya nasi uduk nggak ada barrier to entry-nya tuh. Sangat mudah sekali. Antum besok pagi mau memutuskan jualan nasi uduk juga bisa. Nah, kalau antum pernah lihat ya berita yang memenangkan kontrak 5G ya, dari pemerintah itu cuma ada beberapa provider gitu ya. Jadi nggak mudah gitu industri ini. Nah ini kita bisa melihat nih dinamika apa yang kemudian bakalan terjadi dalam sebuah sektor industri tersebut. Nah biasanya dalam melakukan analisis industri ini kita menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kita menggambarkan secara deskriptif gitu ya apa yang terjadi dalam industri tersebut. Ya, melalui metode ini kita bisa mendapatkan sense ya, bisa mendapatkan uh, gambaran ya apa yang sedang terjadi di industri tersebut. What will we expect kalau misalnya kita mau masuk ke sektor industri tersebut? Kita akan dapat terjangankah dari para kompetitor ya atau kemudian kita bisa masuk dengan mulus tapi kita harus menyasar segmen tertentu. Kita harus comply sama regulasi-regulasi tertentu ya kira-kira itu. Nah, ada banyak analisis industri, cuma di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ke teman-teman ada 3 model ya yang secara umum sering digunakan dalam melakukan analisis industri. 3 model ini antum bisa pilih ya, kalaupun nanti misalnya mau masuk ke BMC gitu ya, yang umum digunakan sama teman-teman itu SWOT, analisis SWOT. Tapi sebenarnya tidak harus SWOT. Ya, bisa menggunakan Porter 546, bisa menggunakan PEST atau pastel model ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Ya, tapi memang SWOT itu lebih umum karena jenis industri apapun bisa kita lakukan analisisnya gitu pakai SWOT. Tapi kalau pastel, nah tidak semua jenis industri bisa kita lakukan pestnya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi 3 ini yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama Porter Five Forces ya, penemunya memang si Porter ya. Nah, dia menggambarkan ada 5 kekuatan yang saling bersinggungan, tarik menarik, dorong mendorong gitu ya, dalam sebuah sektor industri. Ya. Apa aja kekuatan itu? Yang pertama persaingan antar kompetitor itu yang ada di tengah tuh. Nah ini persaingannya gimana? Bunuh-bunuhan gak? Ya main jatuh-jatuhan harga atau enggak? Ya saling jegal atau enggak? Nah ini namanya rivalry among existing competitors. Semakin ada 2 kekuatan besar, semakin mungkin terjadi saling jegal di dalamnya. Ya. Tidak harus misalnya Samsung dengan iPhone yang gede-gede gitu ya, raksasa-raksasa. Kalau antum ingat ya dulu tuh kan salah satu kampanye iklan yang dilakukan oleh tolak angin itu orang pintar minum tolak angin. Kalau antum ingat ya. Nggak lama ada satu iklan dari kompetitor. Jadi si orang yang masuk angin ini datang ke toko gitu ya. Pak ada obat masuk angin. Terus ditanya gitu. 5 kuadrat kali ini berapa gitu. Kan bengong kan orang yang lagi mau beli kan. Ya, inget gak tuh antum iklan itu ya. Terus dikasih tagline tuh. Mau minum obat aja harus pinter. Ya. Nah itu lihat-lihat tuh. Jadi bahkan di level jamu pun ya itu terjadi peperangan yang luar biasa gitu. Ya. Ini rivalry among existing competitors. Kayak gimana persaingannya? Ini hal pertama yang harus kita petakan. Ya, yang kedua, threat of new entrants. Ancaman pendatang baru ada nggak? Kuat atau nggak ancamannya? Nah, biasanya inilah kemudian yang dikenal dengan adanya barrier to entry.
semakin rendah barrier to entry-nya. Barrier to entry itu hambatan sebuah bisnis masuk ke dalam sektor industri tersebut. Kalau barrier to entry-nya itu tinggi, maka ancaman pendatang baru tuh jadinya nggak tinggi gitu. Karena orang mau masuk di industri itu tuh susah. Ya industri telekomunikasi misalnya provider. Kenapa sampai sekarang pemainnya tuh sedikit? Ya karena nggak mudah masuk ke dalam itu. Harus bikin BTS di seluruh Indonesia, ya. Harus pokoknya bermodal tinggi gitu. Jadi nggak mudah masuk ke sektor ini. Ya. Harus modalnya tinggi, SDM SDM juga harus jago gitu. Nah ini menjadi barrier to entry, sehingga kita bisa bilang kalau buat provider trade of new entrance-nya lemah karena nggak banyak gitu pesaing yang bisa masuk langsung banyak. Tapi kalau nasi uduk, ya nasi uduk barrier to entry-nya rendah, ya, sehingga ancaman pendatang baru tuh sangat mungkin terjadi. Yang kedua, bargaining power of buyers. Ya. Jadi di bargaining power of buyers ini daya tawar pembeli terhadap sektor industri tersebut. Contohnya apa? Misalnya ya, misalnya kalau antum bikin bisnis minuman kekinian, si buyer itu punya kuasa nggak untuk menentukan bisnis antum, harga gitu ya? Atau buyer itu gampangnya gini, apakah buyer terpaksa beli barang antum atau enggak gitu ya? Karena emang cuma antum satu-satunya gitu. Ya, kalau memang antum satu-satunya, ya artinya bargaining power of buyers itu jadi rendah. Tapi kalau ada banyak pesaing-pesaing lain ya, sehingga kemudian si buyer itu punya kuasa untuk pindah, gampang pindah gitu ya. Jadi intinya si buyer itu punya kuasa atau enggak terhadap barang kita. Nah biasanya buyer-buyer yang membeli dalam jumlah banyak itu bargaining power-nya tuh besar. Ya. Contoh misalnya ya, dulu saya kerja di perusahaan konsultan, kebetulan 80% omset kita itu datang dari salah satu perbankan gitu ya. 80% omset tuh datang dari sana. Sehingga apapun yang diminta sama klien, apalagi kalau kebetulan bos-bosnya di klien tersebut tuh lagi ikut di program kita, kebetulan kita bikin banyak program training gitu ya. Wah, kebetulan ada bosnya nih. Wah, itu benar-benar dijagain banget tuh program itu. Ya, di servis lah ibaratnya gitu. Kenapa ya? Karena jangan sampai klien ini tuh lepas. Karena 80% omset itu datangnya dari dia. Ya. Bahkan sampai waktu itu ada satu direktur kita ya yang kemudian sempat punya masalah, tapi masalahnya sebenarnya tidak secara langsung bermasalah sama perbankan tersebut. Ya, dia punya masalah sama orang lain, tapi orang lain ini kebetulan tokoh sentral yang kemudian sangat dihargai di perbankan tersebut gitu. Ya. Dari perbankannya sih sebenarnya nggak minta macam-macam, tapi karena direktur owner itu lebih khawatir gitu si perbankan ini bakalan memutus kontraknya ke kita. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satu direktur kami itu kemudian diberhentikan dari program bersama perbankan itu. Ini karena apa? Karena memang si buyer itu bargaining power-nya luar biasa besar ke kita. Atau ya saya dulu punya pengalaman, orang tua saya dulu punya pabrik sabut kelapa ya, di daerah Pangandaran dulu.
Nah, ternyata meskipun di sana daerah penghasil kelapa, untuk mendapatkan kelapa tuh sulit sekali. Karena sebagian besar kelapa itu sudah dibeli secara kontrak ya oleh oleh para pengumpul, yang pengumpul itu kemudian setor ke pabrik-pabrik besar. Sehingga dulu orang tua saya tuh sulit sekali mencari kelapa. Dia cuma dapat eceran gitu. Dari produsen ini dapat berapa biji, berapa biji. Tapi nggak ada yang bisa supply sekian kuintal, sekian ton tuh nggak bisa. Karena rata-rata sudah diambil oleh pabrik-pabrik besar. Ya. Nah, ini menandakan bargaining power buyer itu besar sekali ke ke penghasil kelapa itu. Ya, mereka nggak berani mengurangi jatahnya. Karena kalau sampai dikurangi, mereka ngambek, kita bisa diputus sama sekali tuh si Pak produsen kelapanya begitu bilangnya. Jadi nggak berani mereka. Nah, ini menandakan tingginya bargaining power of buyers. Ya, karena apa? Karena dia biasa beli, ada kontrak terikat besar ya. Nah, ini hal-hal untuk meningkatkan bargaining powernya si buyers. Yang ketiga, trade of substitute products. Ya, trade of substitute products itu minuman produk substitusi. Misalnya ya, kita jualan kopi. Kita jualan kopi. Kalau misalnya kopi ini nggak ada minuman substitusi nggak? Ada kan? Kita bisa pilih teh, kita bisa pilih coklat, kita bisa pilih susu, ya, minuman susu-susuan banyak. Ya. Jadi bukan yang sejenis ya, tapi produk substitusinya. Jadi kalau sampai ini nggak ada nggak yang lain? Ya. Nah, minuman kekinian itu sudahlah kompetisinya sesama mereka tinggi banget, substitusinya juga banyak banget, sehingga mereka nggak bisa main sembarangan naik turun harga tuh nggak bisa. Makanya kita lihat sekarang yang terjadi adalah saling banting harga. Jadi mereka tidak hanya berkompetisi sesama mereka, sesama kopi-kopi ya, tapi juga berkompetisi dengan substitusi yang lain ya. Jadi jangan sampai kemudian kopi tidak diminati, akhirnya konsumen lebih milih belinya coklat, susu dan lain sebagainya. Nah, trade of substitutes itu kita melihat apakah ada produk pengganti dari produk kita. Ya. Kalau opsinya semakin banyak, berarti trade of substitute produk itu jadi tinggi. Tapi kalau tidak ada, ya berarti kita rendah itu trade of substitute produk. Contoh, ya, kereta api. Ya. Substitusinya apa? Kalau sampai kereta api nggak jalan, substitusinya Gokar, Gojek, bis. Ya buat konsumen kalau sehari sih nggak apa-apa. Tapi kalau seminggu saya harus naik Gokar, ya jebol lah dompet gitu kan. Jadi kereta api kalau sampai ada hambatan gitu ya, keretanya nggak bisa jalan, ya mereka tinggal minta maaf. Mohon maaf, perjalanan terganggu, di saat ini kami di rel ada. Ya nggak bakalan tuh kemudian konsumen langsung, gimana sih ini kereta? Udahlah, gue nggak mau naik kereta lagi lah. Nggak bisa. Ya karena substitusinya tidak ada yang sepadan gitu. Ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi substitusi. Yang terakhir adalah bargaining power of suppliers. Jadi ada beberapa supplier yang kemudian justru memiliki kuasa lebih tinggi daripada pembelinya. Ya. Contohnya apa? Misalnya ya, teman-teman punya pabrik. Salah satu supply untuk menjalankan usaha teman-teman itu kan listrik. Bargaining power of suppliers ya. Jadi supplier teman-teman dalam salah satu komponen produksinya ada listrik tuh dalamnya. Kan nggak bisa kita marah-marah sama PLN. PLN gimana sih nih, kok saya nggak dapat listrik? Ya mohon maaf Pak, di lokasi pabrik Bapak belum ada jaringan Pak. Nanti kalau udah terkumpul ada beberapa orang, baru kita bisa ajukan ke pusat untuk menambah jaringan ke sana. Tapi sementara belum ada Pak buat proyek Bapak di sana. Ya PLN udah ngomong gitu, mau ngomong apa Mbak kita? Atau misalnya ada produk-produk asli dari khas daerah tersebut gitu ya.
Dan orang tuh ngincer banget itu tuh si produk itu. Nah, sehingga permintaan jauh lebih banyak daripada supply. Nah, kalau kondisi ini terjadi, biasanya suppliers bargaining power-nya jadi meningkat. Nah, dia jadi bisa pilih-pilih gitu. Saya mau kasih barang ke siapa. Ya. Ketika dia pilih-pilih itu, dia bisa, kalau supplier bisa pilih dan pilih kepada siapa dia akan supply, ya berarti ini menandakan tingginya bargaining power of suppliers. Contoh misalnya gas. Gas LPG yang tabung hijau tuh ya, yang subsidi. Suppliernya siapa? Pertamina. Nah, Pertamina yang menentukan karena kita yang butuh gitu. Jadi agen-agen itu kalau misalnya barang nggak datang, ya mereka nunggu gitu sampai akhirnya barang itu datang. Nggak kemudian begitu, gimana sih ini Pertamina, udah saya pindah deh ke gas sebelah, nggak bisa gitu. Nah, ini menandakan kuatnya bargaining power suppliers di dalamnya. Nah, teman-teman, ketika kita mau coba masuk ke sebuah industri, maka 5 hal inilah yang kemudian harus kita analisis, kita ukur mana yang lebih kuat dibanding yang lainnya. Yang ini kekuatannya kuat atau tinggi, kuat atau lemah, ya, dan lain sebagainya. Nah, biar gampang saya kasih contoh aja lah. Contoh Pizza Hut nih. Ya. Nah, ini pengenalannya, introduction ya, saya pikir teman-teman tahu juga lah. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba melakukan Porter Five Forces terhadap Pizza Hut. Nah, competitive rivalry. Ini bahan saya ambil dari bahan luar ya. Kalau dia bilang competitive rivalry-nya tinggi. Kenapa? Ya karena produsen pizza bukan cuma Pizza Hut doang di sana. Tapi kalau di Indonesia saingannya Pizza Hut siapa? Ada sih ya beberapa restoran pizza yang lain ya. Domino dan lain sebagainya. Cuma itu Pizza Hut tuh udah dapat ini sebagai orang pertama gitu. Sehingga dia menikmati posisi itu gitu. Ya, dan meskipun banyak kompetitor tapi kayaknya si Pizza Hut tuh bisa ini ya, bisa mempertahankan posisinya. Ya, tapi tetap ya pesaingnya sih banyak gitu. Ada Pizza Hut, ada Domino's, ada pizza Monster Pizza ya, ada banyak lah. Tapi kayaknya paling besar memang Pizza Hut. Nah, kalau di luar kompetitornya banyak ya, selain Pizza Hut tuh banyak, sehingga high. Kalau di Indonesia saya pikir competitive rivalry-nya cenderung medium. Ya. Threat of new entrants. Banyak nggak orang yang kemudian masuk ke bisnis pizza? Ya. Nah, di sini dibilang medium. Saya cukup sepakat karena nggak mudah kemudian masuk ke bisnis pizza. Restoran pizza ya, kelasnya Pizza Hut gitu ya. Butuh modal cukup lumayan, cukup besar, butuh knowledge yang juga cukup bagus tentang pizza, sehingga dia bisa bikin produk pizzanya itu kompetitif untuk mengalahkan Pizza Hut. Di threat of new entrants medium. Nah, ini dikasih penjelasan kenapa kemudian dia sebut medium. Pizza chains are dealing with the effects of depreciation because of higher ingredients prices ya. Oh, ternyata kalau di luar negeri itu buat dapat bahan bakunya mahal. Ya. Kalau di Indonesia sih ya alhamdulillah gitu, kita kan negara rempah-rempah jadi nggak terlalu mahal. Jadi threat of new entrants medium. Threat of substitutes. Kalau pizza harganya mahal, gampang nggak mencari produk lain gitu yang bisa dikonsumsi selain pizza? Gampang. Ya, makanya di sini threat of substitutes tinggi. Kalau pizza nggak ada, ya kita tinggal jajan martabak. Pizza nggak ada, ya kita jajan kebab misalnya ya. Jadi banyak lah kompetitornya.
Power of customers low. Nah, karena biasanya antum datang ke pizza itu kan mau antum datang sendiri, mau antum datang banyak, kan nggak bakalan bisa nawar. Ini saya bawa 20 orang nih Pak, bisa nggak saya dapat diskon 20%? Nggak bisa. Ya datang aja, tinggal bayar sesuai tagihan kan gitu ya. Sehingga di sini power of customer low. Ya, karena mereka sudah punya sistem. Sehingga customer nggak bisa uh, mencampuri lebih jauh lah kira-kira gitu ya. Nawar-nawar gitu tuh nggak bisa. Power of suppliers low. Karena produsen bahan baku itu banyak gitu. Yang jualan sayur banyak. Ya suppliernya nggak cocok ya dia tinggal ganti. Jadi semakin banyak supplier, maka suppliers tidak akan punya power lebih tinggi. Nah sebenarnya buat kita sebagai pemilik bisnis, penting untuk kita menjaga agar power of suppliers itu tetap low. Ya. Sehingga nggak ada supplier yang kemudian macam-macam sama kita lah kira-kira gitu. Jadi pizza udah bener nih, power of customers dibikin low. Jadi daya tawar tinggi itu tetap di bisnis kita, bukan di customer. Begitu juga dengan supplier, dijaga low, ya, sehingga kuasanya itu ada di Pizza Hut, bukan di supplier set. Ya, jadi kira-kira itulah analisis five forces ya dari Potter. Berikutnya, saya masuk ke pest analysis. Pest analysis itu singkatan dari politik, economic, sosial, dan teknologi. Tadi saya sebut ada pestle ya. Beberapa nambahin environment, L-nya itu low. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya ada politik, economic, teknologi, dan social factor gitu ya. Tentunya nggak mungkin bisnis nasi uduk misalnya itu kita analisis pest gitu kan, susah ya. Apa nyambungnya nasi uduk sama politik gitu. Nah itulah tadi saya bilang kenapa yang paling umum digunakan adalah SWOT karena seluruh sektor industri bisa kita lakukan SWOT. Ya, tapi kalau kita mau lakukan pest analysis, sebenarnya lebih cocok untuk industri-industri yang memang skalanya itu besar. Ya, seperti misalnya ya kita udah bahas tadi sawit lah, ada political factor di dalamnya. Otomotif ya ada political factor di dalamnya. Kenapa sih Indonesia baru-baru ini aja gitu kita mulai mikirin MRT? Ya dulu-dulu tuh enggak gitu, kita selalu bangun jalan ya. Ya karena Indonesia tuh disupport banget sama Jepang. Jepang tuh mau ngasih pinjaman untuk pembangunan, untuk ngebangunnya jalan. Kenapa? Biar mobilnya laku. Baru-baru ini aja kan kita akhirnya mulai mikirin MRT ya. Alhamdulillah juga di Jakarta mulai mikirin uh, sepeda gitu, jalur-jalur sepeda, jalur pejalan kaki, sehingga orang yang punya mobil tuh dibuat tidak nyaman gitu. Ya, sehingga mereka lebih banyak menggunakan transportasi umum. Ya. Begitu juga dengan teknologi. Ya, nasi uduk teknologinya kayaknya nggak beda jauh gitu kan. Makanya biasanya industri-industri besar yang kemudian kita lakukan analisis pest. Ya. Nah, untuk melihat analisis ini ya, politikalnya, tentu saja kita kenapa tadi nggak pakai pestle gitu ya, bisa saja di political kemudian kita bedah juga berkaitan dengan hukumnya. Apa aja sih produk-produk hukum di dalamnya. Kebijakan pemerintah selama 5 tahun ke depan kayak apa untuk sektor industri itu misalnya. Nah, otomotif misalnya, ada nggak sih dalam rencana pemerintah kita bikin pabrik sendiri? Yang terbaru kita mulai support untuk pabrik baterai ya, baterai untuk mobil listrik. Nah, ternyata ada investornya juga ya di Sulawesi sana. Nah itu kalau kita bisa metain itu, kita bisa lihat ya. Saya misalnya bergerak di bidang renewable energy kan, di solar panel. Nah sudah mulai nih ada pemasangan PLTS terapung. Ya, baru beberapa lama tuh
beberapa bulan terakhir tuh saya sama teman-teman tuh mulai ngebahas gitu. Kenapa PLTS terapung? Karena kita nggak perlu nyediain lahan gitu. Udah di bendungan aja, kemudian kita pasanglah PLTS di dalamnya, di atas bendungan itu, di atas permukaan air ya. Dan ternyata sudah dimulai nih rencana akan dibangun PLTS terapung di Cirata. Ya. Yang lain lagi misalnya kebijakan yang dilakukan sama pemerintah untuk mengejar ketertinggalan penggunaan energi terbarukan dengan karena kita tertinggal ya, harusnya di 2025 itu kita sudah mencapai 23%, saat ini baru 11. Apa yang dilakukan sama pemerintah? Pemerintah mempermudah ya, baik dari sisi pembiayaan, insentif penggunaan PLTS ya. Nah, ini lagi didorong sama pemerintah agar masyarakat turut menggunakan energi terbarukan. Ya, PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, ini political factornya kayak gitu. Ya, kemudian economic factornya. Apakah kemudian industri ini berdampak ekonomi secara luas atau enggak? Ya. Otomotif, kenapa jadi salah satu industri strategis? Ya karena dampaknya cukup luas bagi Indonesia. Ya. Mas sayangnya itu, kayak kita nggak punya pabriknya. Gitu. Udah tahu luas, tapi ya, insentif besarnya dikasih ke luar. Jadi ekonomi faktor berkaitan dengan itu. Teknologi, nah kita bisa lakukan assessment untuk masuk ke sektor industri ini. Teknologi apa yang sudah berkembang di luar? Ya, kita lakukan analisis. Mungkin nggak kemudian teknologi di luar itu kita pindahkan ke dalam negeri. Ya. Contoh misalnya, Cina mampu membangun rumah sakit corona hanya dalam waktu 10 hari coba. Di kapasitas 1.000 orang. Berapa lantai di lahan berapa ratus meter gitu, di beberapa ribu meter, berapa hektar ya lupa saya. Nah, itu teknologi konstruksi yang luar biasa itu di sana tuh. Nah mungkin nggak kemudian teknologi konstruksi itu kita terapkan di Indonesia. Nah ini kan bisa kita analisis tuh. Yang berikutnya adalah social factor. Nah social factor itu berkaitan dengan lingkungan, budaya, ya, bangun pabrik di tanah adat, wah itu PR tuh, bisa diserang itu pekerja-pekerjanya sama masyarakat adat setempat karena dianggap ini tanah adat. Nah ini aspek sosial yang juga harus kita pertimbangkan. Uh, Siapa orang berpengaruh di sana, jadi aspek sosial itu juga jadi penting. Saya dan teman-teman dulu pernah ya, kebetulan pernah masuk ke sektor industri pertambangan juga. Ya sebenarnya dibilang pertambangan karena ada gunung batu, di bulldozer, dikeruk batunya, dimasukin ke karung, diangkat. Ya sesederhana itu bisnis modelnya. Hitung-hitungan di atas kertas tuh luar biasa untung. Tapi kenyataannya kita bangkrut saat itu. Kenapa? Ya begitu mulai masuk kerja, datang masyarakat lokal minta SDM-nya dilibatkan. Ya, jadi tadinya harusnya misalnya kita cuma pakai 5 SDM, mau nggak mau harus 10. Karena ya namanya pelibatan masyarakat kan, pengennya semua ikut gitu kan, ya udahlah. Pas mau jalannya diblokir sama preman setempat. Ternyata premannya butuh uang lingkungan. Ya, kasih lagi uang lingkungan. Ya. Ternyata karena jalan batu itu melewati sebuah kubangan. Nah di kubangan itu biar bisa dilewati sama truk, ya kita tutup dengan apa namanya, gorong-gorong gitu ya, sehingga bisa kita pasang jembatan di atasnya dan mobil bisa lewat. Ternyata gorong-gorong yang kita pasang itu menghalangi aliran air, sehingga yang terjadi adalah banjir ke beberapa rumah warga. Dan tiba-tiba warga ngamuk dan dihancurin lah tuh jembatan sama warga.
Gara-gara dihancurin sama jembatannya sama warga, di dalam gunung itu kan udah kita masukin beko. Beko tuh eskavator ya. Nah, eskavator itu kan jadi nggak produksi karena mau pakai apa kan nggak bisa diangkut gitu. Nah, eskavatornya sudah nggak produksi, nggak bisa keluar. Pada eskavator itu kita sewa harian. Jadi ketahan sekian lama, tagihan terus. Ya udah, pokoknya singkat cerita bangkrut lah dulu ya. Padahal di atas kertas tuh hitungannya, wah untung banyak nih ya. Ternyata akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena semata-mata kita tidak mengkaji aspek sosial yang terjadi di belakang eh, aktivitas bisnis yang akan kita lakukan itu. Nah, teman-teman, ini analisis pest namanya. Nah, ini beberapa poin yang perlu teman-teman pertimbangkan kalau teman-teman melakukan analisis pest ya. Di political apa aja ya. Termasuk funding ada nggak dari pemerintah, ya ada insentif nggak, insentif pajak, insentif fiskal ada nggak gitu ya. Di ekonomi kayak apa dia bisa berdampak secara ekonomi. Apakah dia industri yang siklikal atau enggak, ya, kayak ini sekarang komoditi lagi katanya masuk super siklik ya, makanya teman-teman yang punya investasi di saham sekarang lagi pada senyum-senyum tuh beberapa ya, karena tiba-tiba sahamnya naik tinggi ya, khususnya buat saham-saham yang komoditas ya, tapi siklik ya, hati-hati juga jangan kelamaan ya, mumpung lagi tinggi segera jual gitu ya, jangan sampai lewat gitu waktu jualnya, nanti dia pas turun lagi nggak sempat kejual, teman-teman sedih nanti ya. Sosial apa aja ya, ini ada pointers-pointersnya ini buat teman-teman nanti bisa apa ya, bisa jadi acuan ketika melakukan analisis pest. Dan juga berkaitan dengan teknologi, patennya ya, perkembangannya kayak gimana ya, siapa penguasa teknologinya, nah itu harus jadi pertimbangan-pertimbangan kita. Nah, ini contoh Airbnb. Di political ada threat ya, conflicts between housing laws and regulation. Jadi Airbnb menghadapi konflik yang terjadi dengan para pemilik rumah yang ternyata secara regulasi harusnya tidak boleh disewakan. Itu harusnya jadi rumah tinggal, tapi dipakai bisnis. Kemudian secara ekonomi ada gangguan dari pemilik hotel besar ya, terhadap Airbnb. Mereka terdisrupsi gitu. Nih orang biasa nginep di hotel, sekarang malah jadi nyari kamar-kamar di rumah-rumah warga gitu kan yang lebih murah. Ya, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan Airbnb. Ya. Airbnb itu kayak Traveloka lah ya. Dan yang terakhir adalah SWOT analysis ya. Ini yang paling umum digunakan. Jadi SWOT itu sebenarnya memetakan kondisi eksternal dan internal. Ya. Kalau dia adanya di internal ya, dan dia di internal itu di dalam organisasi ya, di dalam organisasi, dan dia membantu ya, mendorong terjadinya eh, apa, kemudahan-kemudahan gitu ya, maka itu disebutnya strength. Kalau dia ada di internal dan dia menghambat sehingga akhirnya menyulitkan, itulah yang disebut dengan weakness. Nah, kalau adanya di eksternal dan dia membantu, ya berarti dia adalah opportunity. Ya, di eksternal dan dia menyulitkan, yaitu namanya threat. Jadi bisnis apapun bisa kita petakan SWOT-nya. Strength-nya di mana, weakness-nya di mana, opportunities-nya apa, ya threat-nya juga apa. Secara definisi SWOT analysis itu strategic planning teknik yang digunakan oleh orang maupun organisasi untuk bisa melihat secara mendalam ya tentang kondisi yang dialami oleh bisnisnya. Bisnis saya punya kekuatan apa? Saya jagonya di
produknya saya yakin banget sama kekuatan produk saya. Orang sampai datang jauh-jauh buat ngebeli produk saya. Weakness-nya apa? Nah, masalahnya saya nggak mampu untuk sewa tempat di depan. Jadi produk saya tuh akhirnya mereka harus jalan jauh ke dalam. Ya, karena eh, ya saya cuma mampu nyewanya di dalam ini gitu ya. Kalau di luar sewanya lebih mahal. Ya, itu jadi weakness. Nah, ini jadi pemetaan ya terhadap kondisi bisnis kita. Nah, ini contoh ya, SWOT analysis untuk Amazon. Ya. Strength-nya apa? Brand-nya ini dulu the third most popular global brand. Sekarang udah enggak ya. Amazon itu yang pertama ya kan. Si Jeff Bezos itu sudah jadi orang paling kaya sedunia gara-gara Amazonnya. Ya karena pandemi terdoronglah kemudian orang pada berinvestasi di Amazon dan seketika bikin Jeff Bezos menjadi orang paling kaya di dunia saat ini. Strength-nya apa di brand-nya, financial performance-nya, synergisnya, customer experience, dan lain sebagainya. Itu. Kalau weakness-nya low margin ya berarti ambil untungnya dikit. Ya dikit tapi kan banyak yang dijual gitu. Jadi tetap aja jadi banyak. Ya, kalau filosofinya itu ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Uh, Amazon kalau di Eropa dan negara Barat sudah bagus ya, tapi masuk ke Asia khususnya apalagi Cina gitu ya, nggak belum ya karena di sana udah ada Alibaba. Ya. Nah, opportunitiesnya ada developing markets. Ya, developing markets tuh di Indonesia gitu. Masyarakat nanggung, pendapatannya menengah, ya, tapi doyan jajan. Nah, itu kita tuh developing markets. Growth opportunities exist in developing markets. Contohnya di India, ya India, Indonesia, ya pokoknya negara-negara dengan penduduk penduduk tinggi lah, ya, dan doyan jajan. Nah, threat-nya apa ya? Kompetisi. Ya, untuk sekelas Amazon ya kompetitornya yang besar-besar juga. Ya, contohnya tadi Alibaba misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini eh, kalau teman-teman menggunakan analisis SWOT ya. Jadi ada 3 yang tadi sudah kita bahas, ada Porter 5 forces ya, ada pest analysis dan yang terakhir adalah SWOT analysis. Ya. Dan teman-teman saya akan kasih tugas ke kalian ya, yaitu bikin analisis industries ya, dalam sebuah eh, dalam sebuah kertas gitu ya. Terserah teman-teman mau pakai analisis industri apa gitu. Kalau pakai PowerPoint nomor dan 3 slide gitu ya misalnya. Kira-kira sekitaran 3 sampai 5 slide lah. Kalau teman-teman bikin di A4 gitu ya, ya nggak lebih dari 2 lembar lah. Tolong bikin analisis SWOT itu tugas individu ya. Tidak harus SWOT. Teman-teman bisa pilih lah apapun ya. Bisa pakai Porter 5 forces, bisa pakai pest analysis atau bisa pakai SWOT ya. Silakan pilih ya, dibikin di dalam boleh di A4, boleh di Word atau boleh bentuknya PPT, terserah teman-teman senyamannya aja. Ini tugas individu dikumpulkan di minggu depan. Ya nanti saya akan buat kolom assignment tasknya di dalam e-learningnya. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita akan sambung untuk diskusi. Kalau ada mau diskusikan silakan ajukan pertanyaan di grup WA ya sebagai support media pembelajaran kita. Ya. Itu saja dari saya. Allahumma misab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.